Dan saya hari ini menurut jadwal memimpin di Jemaat Immanuel Ruan Rete. Ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Saya Pendeta Tesar Sandratun Ubatonis, sarjana teologi. Saya orang Timor dari Amanuban, karena ayah saya Nubatonis dari Amanuban Timur. Sedangkan ibu saya seorang dari Flores Timur, Larantuka. Dan saya sendiri lahir di Larantuka 17 Juni 1983. Saya sekarang melayani di Jemaat Salem Oisain. Saya adalah ketua Majelis Jemaat Salem Oisain dan saya baru 4 bulan di Salem Oisain. Saya mutasi dari Rote, Bapak Mama, dari Klasis Rote Tengah. Klasis Rote Tengah itu di Rote Selatan, Keka. Saya berasal dari Jemaat Keka Barat yang dimutasikan ke Klasis Amarasi Barat. Dari Rote Selatan saya datang ke pantai selatan di Salem Oisain. Itu kehendak Tuhan. Saya mutasi dari Rote, Bapak Mama, karena saya mengalami kecelakaan lalu lintas yang hebat. Ya, saya celaka motor, ditabrak, dan gigi saya ini 2 depan itu patah, dan tangan kanan saya ini juga patah. Tangan saya ini kanan ini ada 2 pen yang masih ada di dalam tangan. Karena saya celaka bulan Januari, pasang pen bulan Februari, bulan Maret itu di tengah Seroja saya pulang ke Rote untuk menyelesaikan tanggung jawab pelayanan saya. Dan setelah itu saya pulang ke Kupang, 2 bulan saya menunggu, dan pada bulan Juni saya menjadi ketua Majelis Jemaat Salem Oisain. Puji Tuhan, Tuhan menolong saya sehingga walaupun mengalami kecelakaan yang hebat, tapi saya masih bisa melayani Tuhan sampai detik ini dalam kondisi yang masih sakit dan belum pulih benar. Saya tamat dari Unkris Artawacana. Dosen-dosen kami adalah Bapak Mama dari sini, Bapak Pendeta Samuel Victor Yiti dan Bapak Pendeta Winfried Finiruku. Itu dosen saya, dosen kami. Dan saya baru jadi pendeta. Jadi saya pendeta baru karena saya baru 4 tahun jadi pendeta. Saya ditabis 5 Maret 2017 di Jemaat Sion Epura. Dan hari ini atau tahun ini saya baru jadi pendeta selama 4 tahun, Bapak Mama, saudara-saudara. Saya sudah menikah dan istri saya ada di depan saya, di depan Bapak Mama. Istri saya ada bersama. Hari ini 17 Oktober 2021. Hari ini ulang tahun pernikahan kami. Hari ini saya merayakan HWA saya, Happy Wedding Anniversary saya bersama istri di Jemaat Immanuel Ruan Rete untuk 4 tahun. Baru 4 tahun, baru seumur jagung hari ini. Tuhan menolong kami. Ya, tapi sampai hari ini Tuhan belum memberikan buah hati. Sampai hari ini belum. Kiranya ke depan Tuhan menolong kami. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk perkenalan singkat ini. Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini diberi tema oleh Majelis Sinode penebusan Kristus yang meneguhkan ikatan pernikahan. Penebusan Kristus yang meneguhkan ikatan pernikahan. Di dalam bacaan tadi yang telah dibacakan oleh seorang presbiter di dalam kitab Rut 4 ayat 1 sampai 17. Bapak Mama, saudara-saudari, orang berkata begini, ada 2 hal yang menjadi misteri hidup.
Dan dua hal yang menjadi misteri hidup itu adalah kematian dan jodoh. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita mati. Walaupun kematian itu pasti, kematian itu niscaya, tapi kita tidak pernah tahu kapan, di mana kita mati. Itu misteri hidup yang pertama. Dan misteri hidup yang kedua adalah kita tidak pernah tahu siapa jodoh kita. Karena kendati kita masih kecil mungkin dijodohkan, tetapi secara pasti kita tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi jodoh, teman hidup, istri yang menemani, atau suami yang menemani sampai mati. Kita tidak tahu. Nah, bagaimana saudara-saudari, kisah tentang Ruth ini juga adalah kisah tentang Elimelek, Naomi, Mahlon, Kilion, dan Orpa. Beberapa minggu yang lalu kita ada dalam bacaan ini. Bagaimana Elimelek bersama dengan Naomi istrinya dan dua orang anak mereka, Mahlon dan Kilion, mereka memutuskan untuk pergi ke Moab, tanah Moab. Moab itu daerah yang dekat dengan Israel dan dia dekat dengan Laut Mati. Nah, Laut Mati itu dekat dengan Sodom dan Gomora. Di situ Lot pernah tinggal. Dan istri Lot menjadi tiang garam di situ ketika peristiwa Sodom dan Gomora. Orang Moab tidak pernah mengenal Allah Israel karena mereka memiliki Allah sendiri, ilah sendiri, berhala sendiri. Dan ketika di Bethlehem Efrata di tanah Yehuda, Elimelek bersama Naomi bersama dengan Mahlon dan Kilion, mereka ada di dalam suatu kesusahan besar. Kesusahan itu adalah kelaparan. Kelaparan di Bethlehem, walaupun Bethlehem itu artinya rumah roti, tetapi di Bethlehem tidak ada pasokan roti. Roti tidak ada di Bethlehem. Kelaparan melanda hebat, dan karena itu Elimelek bersama istrinya Naomi bersama dengan Mahlon dan Kilion pergi ke Moab untuk melangsungkan kehidupan mereka. Dan karena mereka dengar bahwa di Moab ada bahan makanan. Tetapi ketika sampai di Moab, bapak mama saudara-saudari, makanan mereka dapat. Pasokan makanan mereka terima. Tetapi kepahitan yang lain tidak pernah mereka prediksi sebelumnya. Kepahitan itu adalah bahwa mereka mengalami duka cita yang hebat. Karena Elimelek meninggal, Mahlon meninggal, Kilion meninggal. Mengakibatkan Naomi, Ruth dan Orpa menjadi janda. Itulah misteri hidup. Terkadang dalam hidup ini kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi hari besok. Yakobus berkata, kamu tidak pernah tahu apa yang terjadi pada hari besok. Tetapi kalau kamu hidup hari ini, lakukanlah yang terbaik. Melakukan ini dan itu, lakukan yang terbaik. Karena kamu tidak tahu besok akan apa. Kita tidak pernah tahu bahwa 2021 harus ada seroja. Kita tidak pernah tahu. Karena itu menjadi misteri hidup. Dan hal itu pun yang dialami oleh Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kilion. Mau pergi ke Moab untuk cari roti, dapat roti tapi kehilangan suami. Kalau kita mau memilih antara kehilangan roti dan kehilangan suami, kita pilih mana? Pasti kita pilih lebih baik kehilangan roti daripada kehilangan suami. Amin. Lebih baik kehilangan roti daripada kehilangan anak. Karena anak lebih penting dari roti, suami lebih penting dari roti. Tapi Tuhan berkata manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Mereka dapat satu tapi kehilangan yang paling berharga. Mendapat satu tapi kehilangan yang paling penting,
yang paling substansial, suami anak. Rut dan Orpa kehilangan suami mereka. Bapak mama saudara-saudara, inilah hidup. Dan karena itu Naomi meminta Rut dan Orpa untuk pergi ke negeri mereka, karena Naomi mau pulang ke Yehuda, ke Bethlehem Efrata, tempat tinggalnya dulu. Tetapi bacaan sebelumnya berkata bahwa ketika Naomi meminta supaya Rut dan Orpa kembali ke komunitas mereka, ke negeri mereka, ke nenek moyang mereka, tetapi Rut memilih untuk tinggal. Rut memilih bertaut dengan Naomi, dan kita melihat itu di dalam Rut pasal 1 ayat 16-17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Rut berkomitmen untuk mengikuti Naomi, mama mantunya, walaupun dia sudah kehilangan suami yang notabene anak Naomi. Ini menjadi suatu pelajaran penting untuk kita, bahwa sulit menemukan mama mantu dan anak mantu yang modelnya seperti ini, yang memiliki ikatan cinta kasih begitu kuat sehingga satu dengan yang lain tidak mau memisahkan satu dengan yang lain. Sulit di era ini, di zaman sulit. Biasanya orang bilang mama mantu dan anak mantu itu suka cekcok, tidak pernah cocok. Tetapi Rut dan Naomi cocok, tidak pernah cekcok. Mereka ribut tapi mereka rukun. Mereka ribut rukun. Dan karena itu Rut mau pergi bersama dengan Naomi kemanapun Naomi pergi. Bangsaku, bangsaku, Allahmu, Allahku. Ini komitmen yang sungguh luar biasa dari seorang anak mantu terhadap mama mantunya. Dan karena itu Bapak Mama saudara-saudari, mereka kembali ke Bethlehem Efrata, rumah roti Bethlehem itu. Dan karena itu juga Bapak Mama saudara-saudari, adat istiadat daripada orang-orang di sana mengatakan bahwa kalau orang sudah mati dan dia meninggalkan seorang istri sebagai janda, maka salah seorang kerabat terdekat harus menjadi penebus. Seorang famili, keluarga terdekat harus menjadi penebus supaya mengangkat martabat, supaya mereka punya harta tidak jatuh ke orang lain, tetap ada di dalam lingkar dalam kekeluargaan. Harta, nama besar, nama baik tidak boleh coreng-ngoreng. Maka menurut adat harus ada penebus. Dan menurut bacaan kita, menurut adat itu, penebus itu dia akan mengambil alih semua, entah harta benda termasuk istri. Bacaan kita berkata penebus yang satu, dia berkeberatan, Bapak Mama saudara-saudari. Dan bacaan kita berkata Boas akhirnya menjadi penebus pengganti. Boas menjadi penebus yang lain, Bapak Mama saudara-saudari. Dan dia menerima Rut sebagai istrinya. Dengan semua harta benda milik Elimelek, Mahlon dan Kilion, dia menjadi milik Boas saat itu. Dan itu bukan diambil dia dengan cara putar balik. Dia bukan main otak. Ya, dia mengambil itu bukan main otak, tapi memang itu adalah etika. Ya. Tuhan minta kita itu
Otak main, bukan main otak. Lonek harus main. Otak main, bukan main otak. Karena main otak itu konotasinya negatif. Dan Boas mengambil Rut dengan caranya. Artinya apa, Bapak-Bapak, saudara-saudara? Boas ini orang yang tahu adat. Dia bukan tidak tahu adat. Dia tahu adat orang Yahudi. Dia tahu diri. Boas ini dia tahu etika. Bahwa kalau orang sudah dalam situasi itu dan dia sudah jadi janda, saya tidak bisa mengambil dia dengan cara murahan, dengan cara gampangan. Saya harus ikuti etika, prosedur, hukum, aturan yang berlaku. Harus itu. Bapak Mama, kalau kita tahu Boas ini siapa? Boas ini adalah seorang anak dari seorang perempuan Sundal yang bernama Rahab. Ya, Boas ini anak Rahab, perempuan Sundal yang tinggal di tembok Yeriko. Dan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka mau masuk Yeriko, pengintai-pengintai itu ditolong oleh Rahab, perempuan Sundal ini, pelacur ini, supaya pengintai-pengintai Israel seperti Kaleb dan yang lain itu bisa mengintai kota. Karena kota Yeriko itu dikelilingi oleh pagar tinggi, ya, kubu pertahanan yang tinggi, maka mereka lompat ke pagar tembok itu, lalu Rahab itu menolong mereka. Rahab ini punya anak bernama Boas. Ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohon. Buah jatuh tidak jauh dari pohon, tapi itu tidak berlaku untuk Rahab dan anaknya Boas. Bukan berarti karena Rahab itu perempuan Sundal, dia pelacur dan anaknya jadi pelacur. Rahab walaupun pelacur, perempuan Sundal, anaknya tidak Sundal. Boas tidak Sundal, Boas tidak melacurkan diri, dan Boas tidak memperlakukan seorang perempuan seperti pelacur. Walaupun mamanya punya perjalanan hidup yang kelam, tapi dia tidak seperti itu. Maka tadi saya berkata, kalau buah jatuh tidak jauh dari pohon, maka Boas ini buah yang jatuh jauh dari pohon. Karena dia tidak seperti mamanya, karakternya, mentalitasnya tidak seperti mamanya. Saya berpikir mungkin Rahab sudah bertobat sehingga dia mendidik Boas menjadi seorang laki-laki yang baik-baik. Amin. Mungkin dia sudah bertobat. Dulu dia perempuan Sundal, dulu dia pelacur, tapi dia sudah bertobat mendidik seorang anak laki-laki bernama Boas jadi laki-laki baik-baik. Semua orang suci punya masa lalu dan setiap pendosa punya masa depan. Amin. Setiap orang suci punya masa lalu, pendosa punya masa depan. Paulus pernah menjadi pembunuh, tapi akhirnya dia menjadi rasul. Rahab bisa jadi baik, mendidik seorang Boas jadi baik, sehingga Boas memperlakukan Rut baik, walaupun Rut ini janda. Sekarang banyak kita kalau lihat janda itu mata kita miring. Kita olok janda-janda, kita rendahkan janda, tapi Boas tidak. Dia mengangkat Rut yang notabene janda menjadi istrinya. Ini baru laki-laki. Amin ya. Ini baru laki-laki, bukan laki-laki baru. Ini baru laki-laki. Ya. Amin ya. Ya. Lu baru laki-laki ya, lu baru tumbuh jenggot ya, baru laki-laki. Ini baru laki-laki. Kalau yang baru tumbuh jenggot itu laki-laki baru kenal dunia. Tapi ini baru laki-laki sejati. Mama saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Boas begitu tahu diri, tahu adat, dia menerima, menebus Rut tanpa syarat. Sekarang cinta hari ini menuntut syarat kan?
Cinta hari ini bukan apa adanya, ada apanya. Cinta hari ini harus ada apanya. Sapi berapa ekor? Kambing berapa kandang? Ya, HP apa? Lu HP merek apa? HP Nokia mau dan beta. Vivo dulu, Oppo. HP berbunyi ke kalkulator mau dengan saya. Itu cinta yang bersyarat, tapi Boas punya cinta tidak bersyarat. Boas itu laki-laki yang sopan. Dia sopan santun, dia bukan om senang. Ya, tahu om senang toh? Ya, nanti bapak mama cari sendiri. Bapak pendeta bilang om senang. Om senang itu yang karmana. Ya. Tante Giran dan om senang. Itu nanti bapak mama jadikan PR. Ruth bukan Tante Giran. Ya. Boas bukan om senang. Ya. Tapi Boas tidak takut mengambil Ruth seorang janda sebagai istri. Istri sah. Bukan istri kontrak. Sekarang kan ada istri kontrak kan? Istri supir rumah satu kontrak. Istri kontrak, jadi nanti kapan-kapan baru dia pilihan, kapan-kapan baru dia pino deh. Karena kontrak. Ya, kalau kontrak habis lepas. Pak Etan dulu, tidak. Boas mengangkat Ruth sebagai istri sah. Ada orang yang kalau mau menikahi janda begini takut. Ya, wih, jangan sampai dia tuh istri makan suami ya. Wih, saya takut. Saya nikah dengan dia, saya umur pendek lagi. Saya mati lagi. Amin ya. Ada suami yang istri, saya nikah dengan dia, itu laki makan istri. Lihat saya istri sudah mati. Tidak. Ya, tidak ada laki makan istri, tidak ada istri makan laki. Ya, jadi konotasi begitu harus hilang dari pikiran kita. Amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tidak boleh takut. Silakan menikah, silakan kawin, tapi harus ikuti koridor, aturan, etika, adat istiadat yang jelas. Bapak mama saudara-saudari, ya. Kalau Boas sampai bisa menerima Ruth, itu pasti ada alasannya. Dan alasannya adalah bahwa Ruth ini perempuan baik-baik. Ruth perempuan baik-baik, Ruth anak mantu yang baik. Walaupun dia seorang yang dulu perempuan kafir, tapi dia ada perempuan yang memilih takut Tuhan. Ruth adalah anak yang sayang mama mantu. Biasanya kalau anak mantu itu kalau tidak sayang dengan mama mantu, dia bilang, wih, mama hantu sudah datang. Mama hantu, serigala, harimau, itu kan. Tapi tidak ada di sini, di website misalnya ada. Tapi itu kita sering dengar. Lihat serigala itu, serigala betina sudah datang, aduh Tuhan Yesus. Tapi itu tidak terjadi pada diri Ruth. Dia sayang Naomi dan karena itu Boas mengangkat dia, mama saudara-saudari. Bacaan kita hari ini tindakan Boas terhadap Ruth yang penuh dengan kasih, mencintai, mengasihi, menerima, membuat kita ingat akan cinta Allah dalam diri Yesus Kristus terhadap umatnya, yaitu gereja. Jadi Boas ini menjadi tipologi daripada Yesus yang akan datang. Boas adalah penebus Ruth dan Yesus adalah penebus gereja. Amin. Kendati kita orang berdosa, umat Tuhan berdosa, kita semua ini umat
umat-umat yang tidak pantas, umat-umat yang tidak layak. Tapi kita diangkat, kita dipantaskan, kita ditebus, kendati kita orang berdosa. Karena Allah membenci dosa, tapi Allah tidak membenci orang berdosa. Allah membenci dosa, benar, tapi Allah tidak membenci orang berdosa. Kalau Allah membenci orang berdosa, kita semua masuk neraka. Pasti masuk neraka. Tetapi berita anugerah kita yang tadi kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Setiap orang yang tidak percaya akan binasa, tapi setiap orang yang percaya tidak akan binasa. Karena kita punya penebus, dan penebus kita itu bernama Yesus Kristus, orang Nazaret. Dia mengasihi kita dengan cinta kasih yang sejati. Dia menebus kita dengan darahnya, dengan kasih yang agape, kasih yang rela berkorban. Karena dia setia, walaupun kita tidak setia. Tapi dia setia, Bapak Mama, saudara-saudari. Dan karena setia itu, dia sampai di kayu salib. Dia tergantung di kayu salib, menderita, dihukum, darahnya tertumpah, darahnya menetes. Dan ketika dia mati, dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Artinya apa? Dosa kita selesai, ditebus dengan darahnya. Dosa kita ditebus dengan pengorbanannya, kasih yang sejati, kasih yang agape, kasih yang memberi diri tanpa pamrih, tanpa syarat. Itulah kasih Kristus. Oleh karena itu, Bapak Mama, saudara-saudari, di dalam konteks bulan keluarga ini, Tuhan menuntut kita pun memiliki kasih Kristus. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami, karena suami adalah kepala istri. Amin. Bukan suami bikin istri sama kayak Samsak. Ya. Dia sama kayak Mike Tyson, baru istri sama kayak karung beras, kayak habak terus. Tidak seperti itu. Dia mengasihi, mencintai walaupun tidak layak, tidak pantas, karena Allah suci, manusia berdosa. Dan karena itu komitmen pernikahan kita dalam bulan keluarga ini, kita berjanji dalam sehat dan sakit, dalam untung dan malam, dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam bahagia dan bahaya, kita selalu sama-sama. Karena hanya di dalam pernikahan itu, Bapak Mama, saudara-saudari, kita berjanji sama-sama sampai maut memisahkan. Kita tidak pernah berjanji bahwa anak saya akan jaga kau sampai kau mati. Tidak. Bapak, saya akan jaga Bapak sampai Bapak mati. Tidak. Tapi kita berkomitmen dengan istri dan suami kita di depan gereja, bahwa kita akan bersama berjanji sampai mati. Nah, itulah yang Tuhan mau. Dan pesan firman Tuhan hari ini di dalam tema kita hari ini, Bapak Mama, saudara-saudari, penebusan Kristus yang meneguhkan ikatan pernikahan. Yesus harus menjadi batu karang. Yesus harus menjadi saut dalam bahtera rumah tangga kita. Dan di sana harus ada penerimaan dan pemulihan. Karena di dalam rumah tangga kita ini banyak sekali konflik, ya? Tidak ada rumah tangga yang tidak konflik. Baik rumah tangga baru maupun rumah tangga yang sudah lama, selalu ada konflik. Tapi Tuhan meminta kita harus ada penerimaan dan harus ada pemulihan. Pemulihan harus ada.
satu dengan yang lain, menghormati dan menjaga. Ada satu cerita, Bapak Mama, ini ilustrasinya. Ada satu bapak, setiap kali kalau mama salah, itu istri salah, dia bilang begini, mama ini cantik ma bodoh. Setiap kali dia ngomong, mama tua salah masak, dia bilang mama ini cantik ma bodoh. Mama tua ini jadi tersinggung juga. Tiap kali bapak tua ngomong begini. Akhirnya suatu kali bapak tua ngomong ulang lagi, dia bilang begini, iya bapak, beta memang cantik. Karena beta cantik makanya beta mau dengan bapak. Tapi memang beta bodoh. Karena beta bodoh, beta cantik maka bapak mau dengan beta ya. Beta ini cantik maka bapak mau dengan beta. Tapi beta ini bodoh ya. Karena beta bodoh makanya beta mau dengan bapak. Ya, 1-0 ya. Bapak 1-0. Selama ini bapak hina mama bilang cantik bodoh. Hari ini mama bilang saya bodoh maka saya mau dengan lu. Kalau saya pintar saya tidak mau dengan lu. Ya. Bapak mama saudara-saudari yang dikasih Tuhan ya. Ada yang pernah ngomong begitu kok. Bertobatlah engkau. Ya. Bertobatlah engkau. Ya. Tidak boleh. Ya. Kalau pernah bertobat minta maaf mama. Siapa yang suruh dulu mau dengan mama? Ya saya yang mau. Mama ini dulu cantik ya. Tapi sekarang mama su antik. Jadi mama tinggal di rumah karena barang antik itu di rumah. Karena dulu mama cantik lah. Sekarang di pesta saya jalan sendiri. Saya malu karena mama suka ribut. Mama jalan, mama di rumah, bapak di pesta. Nanti gereja baru mama yang di gereja, bapak di rumah. Kita laki-laki begitu kan, masih muda tuh ganteng. Nanti kalau sudah suka gentong. Saya juga merasa begitu, saya suka gentong saja. Tapi kita harus tetap mengasihi. Dari ganteng sampai jadi gentong. Sampai dong bilang susah pakai kulkas 2 pintu. Susah pakai gardu listrik. Kalau orang Kupang bilang lu ke daro minyak kok, daro ter. Ya. Kita tetap harus saling mengasihi. Kita belajar dari Kristus yang menebus kita dengan darahnya, dan darah Kristus itu mahal harganya. Ya, darah Kristus sangat mahal. Saya kalau di saya tanya, sapi berapa? 8 juta. Wih, berarti darah sapi itu nilainya 8 juta. Kalau di Toraja itu kerbau harganya 80 juta. Berarti ketika darah sapi, darah kerbau yang 80 juta itu, kalau tercurah itu darahnya 80 juta. Tapi darah Kristus itu berapa nilainya? Amin. Siapa bisa bayar darah Kristus? Siapa bisa beli darah Kristus? Darah Kristus tidak bisa dibeli, tidak bisa disejajarkan dengan apapun, tidak bisa diganti dengan apapun. Darahnya mahal, darahnya tidak berdosa. Darah Kristus cukup, tidak kurang. Dan dia menebus kita lunas tuntas, sudah selesai. Ketika Yesus menebus kita, dia tidak pernah takut rugi kan? Kalau kita menebus orang, kita takut rugi. Ya? Kalau kita tebus orang, kita tekor. Saya punya gaji 1 juta, kredit motor 800.000. Aduh, saya tekor. Saya tekor. Tapi Yesus tidak pernah merasa tekor menebus papa mama dan saya. Amin. Dia tidak pernah merasa rugi. Yesus tidak pernah merasa bangkrut. Saya membaca berita Bapak Mama, Amerika itu hari ini dia punya hutang. Di Cina itu triliunan dolar. Di Jepang triliunan dolar. Miliar dolar. Amerika punya utang besar.
Itu artinya kalau Amerika membayar itu Bapak Mama Saudara-saudari, artinya bahwa mereka bisa tekor, negara ini bisa kolaps, bisa mati. Tapi semua kita yang hari ini di sini Bapak Mama Saudara-saudari, kita ditebus Kristus dengan darahnya yang mahal. Dan Kristus tidak pernah tekor, dia tidak pailit, dia tidak bangkrut. Kalau kita tebus orang kita bisa pailit, bangkrut. Kristus tidak bangkrut. Dan tebusan Kristus itu tidak bisa diganti dengan apapun. Tidak bisa diganti dengan apapun. Dan tidak bisa disejajarkan dengan apapun. Tak bisa disejajarkan dengan apapun. Tak bisa diganti dengan apapun. Ada satu cerita begini. Ada seorang perampok, karena dia merampok bank Bapak Mama. Karena dia merampok bank maka dia ditangkap. Dan hari ini adalah pengadilan dia. Di kursi pengadilan, di kursi pesakitan, hakim bertanya, Bapak, apakah pada tanggal ini Bapak merampok di bank? Dia bilang, benar hakim, pada tanggal itu saya merampok di bank. Bapak sadar Bapak salah? Ya, saya salah. Bapak harus dihukum? Ya, saya sadar saya harus dihukum. Tapi lalu perampok ini bilang begini, Bapak hakim, memang saya merampok, tapi Bapak hakim harus tahu. Minggu lalu itu saya baru kunjungi janda dan saya kasih beras 100 kilo. Bapak hakim mungkin tidak tahu, tapi minggu lalu saya mengunjungi anak yatim dan saya memberikan mereka bantuan-bantuan. Hakim dengar, tapi apakah hakim ini meloloskan orang ini? Tidak mungkin. Jadi perbuatan baik tidak akan bisa meloloskan orang dari hukuman. Kalau kau bersalah, kau patut dihukum. Tidak bisa diganti dengan hanya kau menolong janda, yatim piatu, tidak bisa. Hakim bilang, Bapak tetap harus dihukum. Kalau hakim tidak mau hukum, justru hakim ini hakim yang paling bodoh di seluruh dunia. Dia harus dihukum. Nah, Kristus pun demikian Bapak, saudara-saudari. Kristus menebus kita. Dan firman hari ini pun mengajarkan kita tentang hal itu. Mari kita belajar dari Boas yang menjadikan Rut menjadi istrinya dan memulihkan dia. Dia mengasihi dengan cinta kasih dan akhirnya ada pemulihan dari Tuhan. Pemulihan itu di mana ayat 17 berkata, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Artinya apa? Dari keturunan yang dipulihkan, dari perempuan yang dipulihkan ini, melahirkan keturunan yang akhirnya jadi raja. Boas dan Rut melahirkan Obed, Obed melahirkan Isai, Isai melahirkan Daud, yang notabene Daud itu menjadi raja Israel. Ini pemulihan Tuhan. Dan kita lihat di dalam Injil Matius Bapak saudara-saudara, dari keturunan Daud itu lahirlah Yesus, raja di atas segala. Tuhan mampu memulihkan kita, dan Tuhan bisa memulihkan kita, meneguhkan kita dari yang tidak baik menjadi baik. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin.